Salam teman-teman. Di sini saya mau bersaksi sedikit tentang kemurahan Tuhan ya kepada saya beberapa tahun yang lalu. Pada waktu saya masih di Miri ya, di Malaysia. Tetapi Malaysia bagian Sarawak. Pada waktu itu saya bekerja sebagai buruh potong rumput menggunakan mesinnya dengan mengikuti satu mandor dan beberapa teman-teman saya. Nah, di sini saya mau bersaksi tentang bagaimana pertolongan Tuhan kepada saya secara pribadi. Pada waktu itu teman-teman, saya adalah orang yang hobi dan suka kepada jimat-jimat atau kuasa-kuasa kegelapan, sehingga saya pernah membeli atau mencari benda-benda yang khususnya keramat ya. Saya suka kepada hal-hal tersebut, dan juga saya ada membeli kepada teman-teman saya karena saya mengira atau saya menyangka bahwa hal-hal tersebut, khususnya jimat-jimat itu, bisa untuk menjaga saya daripada kejahatan orang. Tetapi di sini teman-teman, saya juga pernah berdoa ya sama Tuhan, tapi menurut saya yang saya doakan itu tidak mungkin Tuhan yang jawab. Karena doa saya itu seperti ini, Tuhan, saya bilang, saya ingin mempunyai jimat-jimat agar saya bisa dijaga, agar saya tidak terkena kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa orang jahat yang ingin jahat kepada saya. Saya berkata seperti itu teman-teman. Tapi di situ saya berpikir ada juga yang lucu dengan pertanyaan saya kepada Tuhan. Tetapi tidak sampai di sini teman-teman. Beberapa hari kemudian saya merasa apa yang saya minta kepada Tuhan itu dijawab. Tapi tidak tahu siapa yang jawab. Apakah Tuhan atau siapa? Saya merasa itu dijawab teman-teman. Dan pada suatu hari saya bekerja seperti biasa. Saya menemukan sebuah jimat ya di dalam sebuah tas. Saya menemukan itu dan saya akhirnya membawanya pulang. Karena saya sangat berpikir dan merasa bahwa doa saya itu sudah dijawab Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ teman-teman. Akhirnya barang yang saya dapat tersebut saya simpan di samping tempat saya tidur ya, yaitu di sebuah lemari. Saya simpan, dan beberapa hari kemudian pada waktu dalam pekerjaan saya tidak masuk kerja ya. Saya tidak masuk kerja karena saya capek. Jadi saya tidak kerja, dan teman-teman saya yang lain kerja. Tapi saya ada di kamar. Saya masih ada di dalam kamar dan saya ingin memutuskan untuk lanjut tidur. Dan pada waktu tidur teman-teman, saya itu posisinya sendirian ya, tidak ada teman-teman, sendirian, dan saya lanjut tidur. Dan akhirnya saya merasa ada orang yang pergi kepada saya. Saya tidak tahu siapa orang itu, tapi dia ada beberapa di antara mereka, cukup banyak ya. Dia menindih badan saya, badan di sebelah kiri, dengan menindih tangan kanan saya, tangan kiri saya,
menindih kaki saya dan mencekik leher saya di sini, sehingga itu tidak bisa membuat saya bergerak, teman-teman, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, di situ teman-teman, saya berusaha untuk meminta tolong, untuk meminta siapa yang dapat menolong saya, kepada teman-teman saya, kepada orang-orang terdekat saya, tetapi tidak ada yang menolong saya. Dan akhirnya teman-teman, setelah cukup lama, saya hampir tidak bisa. Kalau dikatakan mungkin saya sudah tidak ada lagi, karena saya merasakan itu detik-detik, atau saya merasakan napas saya sudah semakin habis, karena saya ditindih, teman-teman. Sangat sakit sekali. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi saya ingat nama Tuhan Yesus. Akhirnya teman-teman, saya memanggil nama Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya bilang, tolong saya. Dan itu pun teman-teman, saya memanggil, hampir-hampir tidak bisa memanggil nama Tuhan Yesus, tidak bisa memanggil nama Yesus, hampir-hampir itu tidak bisa, karena leher saya, teman-teman, sudah dipegang, sudah dicekik oleh orang yang berbadan gelap itu. Dan akhirnya saya melihat ada cahaya datang, teman-teman. Cahaya itu kecil sekali, teman-teman, kecil segini, teman-teman, dan semakin lama semakin besar, semakin lama semakin membesar, menjadi sebuah cahaya yang sangat berkilau-kilauan. Saya tidak bisa, teman-teman, melihat ke atas. Saya tidak bisa melihat wajah atau tubuhnya. Yang bisa saya lihat hanyalah kaki daripada Tuhan Yesus. Dan akhirnya teman-teman, dengan dia datang, dengan kedatangan Tuhan Yesus kepada saya tahu Tuhan akan menolong saya. Karena dengan kedatangan Tuhan, seseorang yang menindih saya di bagian kaki kiri, tangan, leher itu terlempar, teman-teman. Saya tidak tahu terlempar bagaimana, tetapi saya melihat dia terlempar jauh, terpental. Tetapi tinggal yang satu orang, teman-teman, yang memegang leher saya. Dia masih bertahan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus langsung membuka tangan orang itu yang ada di leher saya. Dia membuka dengan tangannya. Dan di situ, teman-teman, saya merasakan tangan Tuhan Yesus sangat lembut sekali. Sangat lembut, teman-teman. Sehingga saya tidak dapat menggambarkannya dengan apa-apa. Sangat lembut, teman-teman. Dan tidak ada tangan yang seperti itu. Karena dia membuka tangan roh jahat itu kepada saya daripada leher saya di sini. Tangannya terkena leher saya, makanya saya bilang saya bisa merasakan tangan Tuhan. Dan akhirnya, teman-teman, tangan orang jahat itu terlepas daripada leher saya, dan mereka hilang, dan tinggal saya dan Tuhan Yesus. Di situ saya melihat Tuhan Yesus seperti tersenyum, teman-teman. Tetapi saya itu tidak bisa melihatnya. Tapi seolah-olah juga saya bisa melihatnya, teman-teman. Nah, di situ Tuhan Yesus seperti tersenyum kepada saya, dan Tuhan menghilang, teman-teman, dari situ. Dan saya pun bisa bangun kembali, teman-teman, walaupun badan saya masih agak lemas ya, agak capek karena kuasa-kuasa kegelapan itu.
tetapi saya bisa bangun kembali. Dan semua yang saya punya teman-teman, dari jimat yang saya beli, yang saya dapatkan, itu saya putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya membakar semuanya, saya membuang semuanya. Saya tidak lagi mempunyai hal-hal yang tersebut, teman-teman. Dan di situ saya ingin bertobat sungguh-sungguh. Saya ingin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih teman-teman. Inilah kesaksian saya. Maaf bila ada kesaksian saya yang salah atau yang sedikit tidak mengenakan, tetapi biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Amin. Shalom.